Pemirsa, Gede Sarjana, suami Silviana Murni, diperiksa penyidik Subdit Kamnek Ditreskrim Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus permufakatan makar. Gede disebut-sebut memberikan sejumlah uang kepada Zamran, salah satu tersangka kasus ITE yang juga saksi di kasus dugaan makar. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menjelaskan, Gede diperiksa untuk mendapatkan informasi tambahan terkait aliran dana makar. Gede diduga pernah mentransfer sejumlah uang kepada salah satu tersangka kasus ITE yang juga menjadi saksi kasus dugaan permufakatan makar, Zamran. Namun Argo belum dapat merinci nominal uang yang ditransfer. Namun dari penyelidikan Polda Metro Jaya, polisi menemukan bahwa ada kemungkinan dana Gede Sarjana mengalir ke tersangka makar lainnya. Memanggil saksi Pak Gede Sarjana gitu, ya. Jadi ini adalah untuk informasi tambahan, nanti pemeriksaan tambahan kita panggil hari ini. Jadi intinya bahwa kita panggil karena ada informasi dugaan keterkaitan pendanaan kasus permufakatan makar, ya, untuk tersangka Ibu Ramawati dan kawan-kawan. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti berkampanye di pemukiman warga Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Sambil sosialisasikan programnya, Agus berkeliling dan menyapa para warga. Pasangan calon gubernur nomor urut 1, Agus Harimurti dan Silvi, menyapa warga Kelurahan Tanah Sereal, Jakarta Utara. Agus berkeliling dan menyapa warga sambil mensosialisasikan program unggulannya. Beberapa program unggulannya yaitu dana bergulir 50 juta rupiah untuk per unit usaha. Bantuan langsung sementara 5 juta rupiah per tahun untuk kurang mampu. Pembiayaan 1 miliar rupiah untuk tiap RT RW. KJP, KJS ditingkatkan, dan pasukan oranye akan ditingkatkan. Setelah melihat kondisi pemukiman warga, pasangan Agus Silvi berjanji akan melakukan pembenahan pemukiman padat penduduk di DKI Jakarta menjadi lingkungan yang sehat, aman, dan juga tentram. Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersilaturahmi dengan pengurus Forum Ulama dan Habaib DKI Jakarta di Cipinang Cipedak, Jakarta Timur. Anies mengaku kegiatan ini adalah salah satu amanah untuk mengubah Jakarta menjadi lebih baik. Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diterima oleh Forum Ulama dan Habaib di Kebun Nanas, Jakarta Timur. Anies disambut Ketua Forum Ulama dan Habaib Profesor Kiai Haji Syukron Makmun dan para ulama serta habib lainnya. Ia pun menyampaikan visi dan misinya mengubah Jakarta lebih beradab tanpa mengabaikan hak masyarakat. Ia pun bersyukur usaha mengubah Jakarta didukung oleh banyak pihak. Ikhtiar untuk memperbaiki Jakarta, mengubah Jakarta, ini dirasa sebagai tanggung jawab semua. Bukan hanya tanggung jawab mereka yang berada di dalam proses politik pilkada, tetapi seluruh jajaran masyarakat di Jakarta merasa memiliki tanggung jawab. Dan seperti saya sampaikan, alhamdulillah tiap hari selalu ada silaturahmi, dukungan, dan kita melihat ini semua bukan sekedar soal pemenangan pilkada. Ini adalah amanah untuk mengubah Jakarta dalam periode 5 tahun ke depan. Bukan sekedar soal tanggal 15 Februari. Karena yang diinginkan dari semuanya bukan sekedar siapa jadi gubernur, tetapi perubahan yang terjadi di Jakarta. Dan berkali-kali kami sampaikan kita ingin
agar Jakarta menjadi kota yang berkeadilan, di mana majunya bersama dan semua warga merasakan kebahagiaan. Sementara itu di waktu dan hari yang sama, Anies juga mengunjungi wilayah Paseban dan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ia menyapa warga dan menyampaikan program wirausaha serta penciptaan lapangan kerja. Menurutnya kewirausahaan akan meningkatkan derajat warga kecil hingga mampu bangkit dari keterpurukan. Ia juga menyampaikan program sekolah gratis dan KJP Plus yang memberikan kesempatan masyarakat mengambil tunai setahun 2 kali. Pemirsa, baru saja kami mendapatkan informasi gempa 6,6 skala Richter mengguncang Kabupaten Sumba Darat Daya, Nusa Tenggara Timur. BMKG melaporkan gempa 6,6 skala Richter telah terjadi pada 30 Desember 2016 pada pukul 5:30 menit 19 detik waktu Indonesia Barat. Hipocenter pada koordinat 9.37 lintang selatan, 116,63 bujur timur, 59 km barat laut Sumbawa Barat Daya, Provinsi NTT dengan kedalaman 91 km. Gempa tidak berpotensi tsunami. Sumber gempa berasal dari subduksi pertemuan lempengan Hindia Australia dan Eurasia. Posko BNPB telah mengkonfirmasi dampak gempa. Gempa yang dirasakan sedang hingga kuat di Kota Bima, Sumbawa Barat, Praia, Lombok, Kota Mataram, hingga Bali. Intensitas dan lama gempa dirasakan antara lain gempa ini dirasakan cukup kuat di Sumbawa Barat Daya selama kurang lebih 5 detik. Masyarakat sempat panik, belum ada laporan dampak gempa dirasakan cukup kuat di Sumba Barat selama kurang lebih 5 detik. Dan belum ada laporan dampak gempa. Selanjutnya gempa juga dirasakan cukup kuat di Sumbawa Barat selama kurang lebih 3 detik. Sedangkan di Kota Mataram, gempa dirasakan selama kurang lebih 5 detik. Di Kabupaten Dompu, gempa dirasakan selama kurang lebih 5 detik. Dan ini cukup membuat masyarakat panik. Sementara itu di sebagian besar wilayah Bali selama sekitar 5 detik gempa dirasakan dan masyarakat sempat keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Lagi-lagi banyak sekali dan memang gencar begitu ya peredaran minuman keras dan juga narkoba yang makin hari makin meresahkan. Dan ini ternyata juga sampai di desa dan ada pelakunya. Hingga kini hampir di semua golongan itu ada yang menjadi dampak dari minuman keras tersebut. Pastinya ada dampaknya dan memang benar sekali. Bahkan sampai pilot aja ini Reza juga ada yang mengkonsumsinya. Nah, kita punya informasi terkait beredarnya video pilot maskapai penerbangan Citylink yang mabuk sesaat sebelum memasuki pesawat. Manajemen Citylink tengah melakukan investigasi terhadap pilot tersebut. Jika terbukti mabuk, sang pilot akan diberi sanksi tegas dari pembekuan izin terbang sementara bahkan hingga pencabutan izin bila perlu. Inilah gambar CCTV bandara yang merekam perilaku pilot Citylink saat melalui pemeriksaan pengamanan bandara. Dari rekaman kamera pengintai ini, pilot tampak terhuyung-huyung. Direktur Utama Citylink, Albert Burhan, mengaku akan menindak tegas pilot yang diduga mabuk saat akan menerbangkan pesawat dengan nomor penerbangan QG800 jurusan Surabaya-Jakarta Rabu kemarin. Maskapai low cost carrier ini telah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan investigasi lanjutan terhadap pilot yang bermasalah ini, diantaranya melalui pemeriksaan kesehatan di Balai Kesehatan Penerbangan dan Lembaga Kesehatan Penerbangan. Citylink telah membebas tugaskan pilot yang tidak disebutkan identitasnya ini hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sang pilot juga terancam dipecat jika terbukti bersalah dalam hasil investigasi.
Kita memang harus melihat lagi nih gitu, dengan kejadian ini track record ke belakangnya di airline yang sebelumnya itu kita coba gali lagi. Ini kita lakukan bersama-sama dengan Departemen Perhubungan untuk memastikan fit and unfitnya pilot ini di masa depan gitu. Jadi rekam jejak dari pilot yang bersangkutan sedang kita selidiki bersama dengan Departemen Perhubungan. Tidak menutup kemungkinan karena ini sedang kita investigasi. Tapi kalau hasilnya memang ini kita tidak akan segan-segan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pilot yang bersangkutan. Karena ini mencoreng nama baik korps pilot Citylink maupun Citylink secara keseluruhan maupun industri penerbangan secara umum.